Selanjutnya, kita memasuki proyeksi anggaran UD Putra Dasrim. Yang pertama ada data. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemiliknya langsung, kami mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, UD Putra Dasrim mendapatkan omset rata-rata dalam beberapa bulan sebelumnya sebesar 50 juta rupiah. Yang kedua, tingkat pertumbuhan penjualan setiap tahun sekitar 10%. Yang ketiga, ada daftar harga. Di sini kami mengambil 3 produk, ada pot, ornamen, dan lisplang. Untuk pot harganya Rp135.000, untuk ornamen Rp50.000, untuk lisplang Rp85.000. Yang keempat yaitu pola penjualan yang direncanakan. Kami menggunakan jangka waktu dalam 3 bulan sekali atau triwulan. Yang tiap triwulannya kami merencanakan akan mengalami kenaikan sebesar 2%. Selanjutnya yang poin kelima, proporsi penjualan beberapa bulan sebelumnya. Produk yang kita ambil ada 3, yaitu pot, ornamen, dan lisplang. Untuk pot, proporsi penjualannya ada 20%, ornamen 40%, dan lisplang sebesar 40%. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode forecasting yang kami gunakan. Pada kasus UD Putra Dasrim, kami menggunakan metode forecasting yaitu analisis growth. Melalui metode analisis ini, pertumbuhan penjualan pada tahun-tahun sebelumnya menjadi acuan utama dalam memperkirakan total unit yang akan terjual. Berikut ini perhitungan forecasting pada kasus UD Putra Dasrim, di mana data yang kami punya itu omset selama setahun yaitu 600 juta, kemudian proporsi antar produk yaitu untuk pot 20%, ornamen 40%, lisplang 40%. Kemudian kami menemukan total unit yang terjual yaitu sekitar 8.512. Kemudian kami masukkan ke rumus yaitu PN sama dengan PO kali 1 plus I pangkat N. Kemudian untuk tahun berikutnya terprediksi bahwa total unit yang akan terjual sekitar 9.363 unit. Baik, berikut mengenai anggaran penjualan dan distribusi penjualan. Pada distribusi penjualan UD Putra Dasrim diperoleh bahwa triwulan pertama memiliki proporsi 22%, kemudian meningkat 2% pada triwulan 2 sehingga 24%, triwulan 3 meningkat 2% lagi menjadi 26%, triwulan 4 meningkat 2% lagi menjadi 28%, dan dihasilkan total volume penjualan unit selama setahun yaitu 9.363. Kemudian, jika distribusi penjualan hanya menyediakan informasi total unit yang terjual, maka anggaran penjualan menyediakan berapa nilai uang yang akan diterima perusahaan selama setahun ke depan. Dalam kasus UD Putra Dasrim, mereka akan menerima kenaikan penjualan yang semula 600 juta per tahun pada tahun sebelumnya menjadi 758 juta 403.000. Mungkin cukup sekian mengenai anggaran penjualan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran produksi. Di sini di tabel terdapat 3 anggaran produksi, yaitu
mengenai pot, ornamen, dan displang. Untuk pot dihasilkan total produksi selama setahun yaitu 1872. Kemudian untuk ornamen yaitu sekitar 3746, untuk displang sekitar 3746. Selanjutnya, anggaran pembelian bahan baku langsung. Pada UD Putra Dasrim, mereka cenderung memilih bahan baku seperti semen putih, dan pasir dengan kualitas yang tinggi. Berikut adalah tabel anggaran pembelian bahan baku langsung untuk produk pot, ornamen, dan displang. Untuk produk pot, perusahaan mengeluarkan 197.308.800 selama periode 1 tahun, dengan pasir yang membutuhkan 37.440 dengan harga 4.500 dengan total biaya 168.480.000, dan semen yang membutuhkan 18.720 dengan harga 1.540 dan biaya total 28.828.800. Dan untuk ornamen, perusahaan mengeluarkan sebesar 151.713.000 selama 1 tahun, dengan kebutuhan pasir sebanyak 22.476 dengan harga 4.500 dan total biaya 101.142.000, dan semen putih membutuhkan 11.238 dengan harga 4.500 dengan total biaya 50.571. Dan untuk displang sendiri, perusahaan mengeluarkan sebesar 215.395.000 dengan membutuhkan gipsum casting sebanyak 37.460 dengan harga 3.500 dengan total biaya 131.110.000, dan semen putih sebanyak 18.730 dengan harga 4.500 dengan total biaya 84.285. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah bahwa harga bahan baku yang digunakan tergolong cukup mahal dan dapat mengurangi margin laba yang mereka miliki. Namun, dengan memperhatikan kualitas bahan baku, perusahaan dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pelanggan. Selanjutnya, anggaran tenaga kerja langsung. Berikut adalah anggaran tenaga kerja untuk produk pot, ornamen, dan displang selama 1 tahun atau 4 triwulan. Untuk produk pot, memiliki total biaya tenaga kerja langsung sebesar 12.355.200 dengan rincian seperti di tabel berikut. Dan untuk produk ornamen sendiri memiliki total biaya tenaga kerja langsung sebesar 24.723.600 dengan rincian seperti tabel berikut. Dan untuk produk displang memiliki total biaya tenaga kerja langsung sebesar 24.723.600 dengan rincian seperti tabel berikut. Selanjutnya yaitu anggaran biaya overhead pabrik. Biaya UMKM ini, biaya yang diperlukan yaitu biaya listrik dan biaya transportasi. UD Putra Dasrim sendiri memiliki biaya overhead pabrik sebesar 650.000 setiap triwulannya, dengan biaya listrik sebesar 150.000 setiap triwulan dan biaya transportasi sebesar 500.000 setiap triwulan. Anggaran kas dari UD Putra Dasrim disusun sesuai dengan data yang diperoleh dari anggaran-anggaran sebelumnya. Pada triwulan pertama diasumsikan bahwa saldo awal bernilai 0, kemudian saldo awal dijumlahkan dengan penerimaan penjualan yang akan menghasilkan kas tersedia. Jumlah kas tersedia dikurangkan dengan total pengeluaran yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, kemudian menghasilkan saldo akhir. Dari saldo akhir tersebut akan menjadi saldo awal di triwulan selanjutnya. Untuk triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat perhitungannya sama dengan triwulan pertama. Selanjutnya, untuk anggaran variabel atau fleksibel budget pada UMKM ini memuat 2 anggaran variabel, yaitu biaya listrik dan juga transportasi. Untuk biaya transportasi ini, apabila pengirimannya jarak dekat maka akan ditanggung oleh pihak UMKM, sedangkan untuk yang jaraknya jauh akan ditanggung oleh pembeli. Anggaran variabel ini
juga disajikan secara terpisah sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan, namun dengan nominal yang sama pada setiap triwulan dan juga setiap produknya. Untuk anggaran variabel ini, untuk biaya listriknya itu sebesar 150.000 dan juga untuk biaya transportasinya sebesar 500.000, sehingga total dari anggaran biaya variabel per triwulannya adalah 650.000. Dalam neraca yang telah disusun, nilai dari aktiva hanya terdiri dari kas yang diperoleh dari saldo akhir triwulan keempat dalam anggaran kas. Kemudian dalam pasiva juga hanya terdiri dari laba yang dihasilkan dari penjumlahan laba dari triwulan pertama sampai triwulan keempat di anggaran laba rugi. Selanjutnya yaitu mengenai perhitungan HPP atau harga pokok produksi, di mana dalam perhitungannya sendiri dibagi menjadi 3 sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan. Dari perhitungan tersebut diperoleh total HPP untuk triwulan pertama yaitu 46.794.000, untuk triwulan kedua yaitu 50.938.000, dan seterusnya. Untuk produk lainnya itu perhitungannya juga sama. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi, di mana pada UMKM ini disajikan secara setiap triwulan dan cukup sederhana karena hanya mencakup volume penjualan, penerimaan penjualan, harga pokok penjualan, dan juga laba bersih. Untuk laba bersih sendiri diperoleh dari pengurangan antara penerimaan penjualan dengan harga pokok penjualan, sehingga diperoleh laba pada triwulan pertama yaitu 27.125.000 sekian, di triwulan kedua yaitu 29.809.000 sekian, dan seterusnya. Laporan kinerja anggaran pada tabel di atas hanya menampilkan rencana anggaran dan realisasinya pada triwulan pertama. Tingkat pencapaian untuk penjualan dan laba bersih diasumsikan hanya sebesar 80% karena daya beli dan minat masyarakat yang masih rendah hingga pasca pandemi COVID-19, serta tidak ada upaya pemasaran yang dilakukan oleh UMKM ini. Sedangkan untuk biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung diasumsikan bahwa tingkat capaian terlaksana sebesar 100% sesuai dengan. Lalu, yang terakhir ada saran dan rekomendasi. Berdasarkan dari data analisis kelompok kami, diketahui bahwa rencana anggaran yang dibuat oleh kami pada triwulan 1 masih belum terlaksanakan sepenuhnya. Hal ini ditandai dengan nilai realisasi penjualan yang masih 80% dari rencana anggaran yang telah dibuat. Oleh karena itu, kami memberikan rekomendasi kepada UD Putra Dasrim mengenai hal-hal berikut. Yang pertama ada membuat dan memanfaatkan media sosial dalam memperluas jangkauan pemasaran produk. Yang kedua, ada bermitra dengan toko-toko atau bisnis yang serupa dengan produk yang dimiliki, seperti penjual tanaman atau bahan bangunan, untuk meningkatkan jangkauan produk dan meningkatkan kesadaran pelanggan tentang produk. Dan yang ketiga, menawarkan promosi dan diskon untuk pelanggan baru atau pelanggan yang loyal, sehingga mereka merasa dihargai dan diundang untuk membeli sebuah produk.